Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam olahraga. Hai, peserta didik yang baru, selamat bergabung ya di sesi minggu 26 Makassar. Sangat disayangkan kita semua tidak bisa bertatap muka dalam perkenalan di tahun ajaran baru ini. Dengan wabah COVID-19 ini, kita semua jangan patah semangat ya. Kita harus terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa kembali berkumpul dan menjalankan aktivitas belajar mengajar di sekolah. Amin. Pertama-tama, kenalkan, nama Ibu adalah Ibu Yeti Anita SPD. Ibu adalah guru PJOK kalian untuk semua kelas 7 dan guru seni budaya khusus kelas 71 dan 72. Di dalam materi semester 1 ini, kita melakukan kegiatan belajar mengajar melalui daring atau online. Maka dari itu, di video pembelajaran ini, Ibu akan menyebutkan materi apa saja yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Silakan simak materi yang Ibu akan paparkan. Di semester 1 ini, pertama kita akan pelajari materi pembelajaran atletik, cabang olahraga jalan cepat, aktivitas bela diri atau pencak silat, aktivitas latihan kebugaran jasmani, aktivitas gerak berirama, dan perkembangan tubuh remaja. Nah, itu tadi sedikit paparan susunan materi kita di semester 1 ini. Yang pertama yaitu materi atletik, cabang olahraga jalan cepat. Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, dan jalan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon, yang berarti kontes. Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama pada 776 sebelum Masehi. Dan induk olahraga untuk olahraga atletik di Indonesia adalah PASI, yang artinya Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Oke, berikutnya, jalan cepat. Berjalan merupakan bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, gerakan langkah harus menyentuh tanah, menjaga lutut lurus dan tidak bengkok, dan posisi tumpuan kaki dalam keadaan tegak lurus. Materi nomor cabang atletik jalan cepat atau race walking ini bertujuan untuk mengembangkan berbagai pola gerak dasar berjalan, terutama yang memiliki diri gerak lokomotor. Pengertian jalan cepat. Jalan cepat adalah bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Setiap melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah. Setiap melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah. Sebelum kaki belakang meninggalkan tanah, saat melangkah satu kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut harus lurus dan lutut tidak bengkok, dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Di sini dapat kita lihat dalam jalan cepat nomor-nomor yang diperlombakan adalah sebagai berikut. Untuk putra 20 meter dan 50 km. Untuk putri 5 km dan 10 km. Berikutnya, teknik jalan cepat. Jalan cepat merupakan salah satu nomor cabang atletik dan resmi diperlombakan dalam kejuaraan-kejuaraan atletik, baik secara nasional maupun internasional. Teknik pelaksanaan jalan cepat dapat dirinci sebagai berikut. 1. Start. Startnya menggunakan start berdiri, karena start dalam jalan cepat tidak mempunyai pengaruh yang berarti, maka tidak perlu ada teknik khusus yang dipelajari atau dilatih. Kedua, langkah. Langkah dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke depan. Lutut terlihat tungkai bawah bergantung lemas karena ayunan paha ke depan. Tungkai bawah ikut terayun ke depan, menyebabkan lutut menjadi lurus. Kemudian menepak pada tumit terlebih dahulu menyentuh tanah, bersamaan dengan
mengangkat tumit. Selanjutnya, ujung kaki tumpu lepas dari tanah, ganti dengan kaki ayun, begitu seterusnya. Selalu ada kaki yang bertumpu, jadi tidak ada saat melayang. 3. Condong badan. Mulai dari kepala, punggung, dada, pinggang sampai tungkai bawah sedikit condong ke depan. 4. Ayunan langkah. Siku ditekuk kurang lebih 90 derajat. Ayunan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan, sehingga koordinasinya adalah lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri. 5. Finish. Tidak ada teknik khusus gerakan masuk finish dalam jalan cepat. Biasanya jalan terus sampai melewati garis finish, baru dikendorkan kecepatannya setelah melewati kira-kira 3-5 meter. Untuk memperoleh langkah-langkah yang benar, maka pemindahan badan dan kaki satu ke kaki yang lainnya harus nampak jelas. Ini kelihatan pada gerak panggul. Gerakan ini perlu dilatih agar terbiasa melakukan teknik jalan cepat yang benar. Jadi, sikap dan gerakan jalan cepat adalah badan dalam posisi tegak, pandangan lurus ke depan, siku ditekuk, tangan dikepalkan dengan rileks. Karakteristik jalan cepat. Secara umum, karakteristik gerak dasar jalan cepat tidak terlalu berbeda dengan karakteristik gerak dasar jalan biasa. Hanya pada beberapa gerakan tertentu, gerak dasar jalan cepat lebih kompleks. Adapun karakteristik gerak dasar jalan cepat adalah sebagai berikut. Angkat paha, kaki ayun ke depan lutut. Tungkai bawah bergantung rileks sambil mengayun paha ke depan. Tungkai bawah ikut terayun ke depan sehingga lutut menjadi lurus. Saat mendaratkan kaki ke tanah, terlebih dahulu harus tumit kaki. Bersamaan dengan mengangkat tumit, ujung kaki tumpu lepas dari tanah, ganti dengan kaki ayun. Posisi badan saat melakukan dengan posisi kepala, punggung, dada, pinggang hingga tungkai bawah sedikit condong ke depan. Siku dilipat 90 derajat, ayunkan lengan kiri dan ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan. Koordinasi gerakan dilakukan antara lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri jalan cepat. Kesalahan yang memungkinkan terjadi saat melakukan gerak dasar jalan cepat sebagai berikut. Yang pertama, saat melangkah, tungkai bawah tidak rileks dan berada dalam posisi lurus. Yang kedua, kaki melangkah dengan menggunakan seluruh telapak kaki dan menolak dengan ujung kaki. Yang ketiga, ayunan lengan terlalu lurus dan kaku. Fase atau tahapan jalan cepat. Adapun tahapan atau fase dalam olahraga jalan cepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase tumpuan dua kaki. Fase ini terjadi sangat singkat. Pada saat kedua kaki menyentuh tanah, pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan-tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan berlawanan antara bahu dan pinggul. Kedua, fase tarikan. Fase ini dimulai setelah gerakan terdahulu selesai. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki penopang. 3. Fase relaksasi. Fase ini berada antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, dengan vertikal dan paralel di samping badan. 4. Fase dorongan. Fase ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat grativasi badan mengambil alih kaki tumpu. Selanjutnya, peraturan jalan cepat. Adapun pokok peraturan jalan cepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada waktu melangkah, salah satu kaki harus selalu tetap kontak dengan tanah. Kedua, didiskualifikasi atau larangan melanjutkan perlombaan disebabkan oleh
gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan, melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung. Pada saat lomba jalan cepat yang dilaksanakan di trek atau lintasan, peserta terkena diskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika perlombaan jalan cepat dilaksanakan di jalan raya, peserta yang kena diskualifikasi harus mencopot nomor dadanya dan segera keluar meninggalkan perlombaan. Nah, itulah tadi garis besar olahraga atletik cabang jalan cepat. Sekarang kita simak video tentang teknik jalan cepat yang diperagakan oleh atlet jalan cepat Indonesia. Dalam jalan cepat itu sebenarnya mudah saja. Setiap orang bisa melakukan segala gerakan jalan cepat. Tapi dalam jalan cepat itu kita harus memperhatikan beberapa aspek seperti dari tekniknya, peraturannya, bagaimana melatihnya. Itu harus diperhatikan. Perbedaannya dalam di lari itu ada saat kita melakukan melayang dan saat kita melakukan lutut bengkok. Dan di saat-saat momen itulah yang tidak boleh dilakukan pada jalan cepat. Dan peraturan, karena di jalan cepat itu ada 2 peraturan, yaitu tidak boleh melayang atau lost contact sama sekali, tidak menginjak tanah. Yang kedua adalah lutut bengkok. Saat sebelum kita memulai jalan cepat, itu kita harus melakukan namanya pemanasan, stretching. Karena dalam jalan cepat itu butuh kelenturan, dan untuk dapat kelenturan itu kita harus melakukan latihan pelenturan. Karena saat kita belum lentur, kita melakukan jalan cepat, sendi-sendi kita itu akan sakit. Dari lutut, tulang kering, ankle, terus pinggul, bahu, itu akan terasa sakit kalau kita tidak melakukan pelenturan terlebih dahulu. Kenapa kita dalam jalan cepat itu kita membutuhkan teknik? Karena saat kita berjalan, saat kita berbicara prestasi, jalan cepat itu membutuhkan efisiensi tenaga. Jadi tangan kita itu harus ke depan, lurus, ayunan kita tetap ke depan, dan kaki kita itu tidak usah kita putar pinggul kita buat-buat jadi seperti yang geol-geol gitu, itu tidak perlu. Karena itu natural, gerakan natural dari jalan cepat itu seperti itu. Semua orang akan mengalami itu jika dia berjalan lebih cepat dan dia mendarat dengan tumit. Orang Indonesia itu butuh olahraga, dan olahraga yang paling mudah adalah berjalan. Kalau ingin sehat, kita berjalan. Nah, itu tadi pembahasan tentang atletik jalan cepat. Ibu sudah jelaskan tadi, Ibu sudah rinci semua garis besar tentang atletik jalan cepat. Jadi sekarang Ibu beri tugas untuk kalian di rumah, buat satu video dengan mempraktekkan gerakan teknik dasar jalan cepat seperti yang Ibu terapkan tadi atau Ibu jelaskan tadi di video. Oke? Tugasnya dikerjakan, lalu dikumpul dan dikirim melalui ruang guru. Oke? Terima kasih.